Baik, cek suara saya sudah terdengar jelas, Bapak dan Ibu semuanya. Mohon di feedback di kolom komentar, di kolom chat. Sudah jelas? Oke, saya sambil bacain komen-komen nih. Lombok hadir, Masya Allah. Baik, kita mulai Bapak Ibu, sudah jam 19.58, 2 menit lagi, nggak apa-apa. Tapi kita mulai, sudah mulai ramai nih. Hampir 400 orang yang bergabung. Dan di YouTube ini cukup banyak. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, berbahagia sekali, senang kembali malam hari ini bisa kembali bertatap virtual dengan ayah bunda semuanya, Bapak Ibu semuanya, sahabat hijrah bersama UAS. Malam hari ini kita akan kembali belajar tentunya bersama guru kita yang kita muliakan, yaitu Ustadz Abdul Somad. Malam hari ini kita akan belajar berkaitan dengan tema sebab-sebab rezeki keluarga yang sempit. Oke, sudah penasaran banget pasti ya, apa kemudian yang membuat rezeki di keluarga kita itu tertahan, ada tameng gitu. Ya, insya Allah akan belajar kurang lebih 1 jam ke depan bersama guru kita. Baik, tapi sebelum kita mulai Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semuanya dan saya pribadi tentunya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kembali kita dikumpulkan dalam sebuah majelis kebaikan. Tidak ada pilihan dari seorang muslim. Dia kalau tidak disibukkan dalam kebaikan, maka dia akan sibukkan dalam keburukan atau kesia-siaan. Beruntunglah kita malam hari ini yang bisa meluangkan waktunya, yang bisa menggunakan waktunya untuk kebaikan. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya malam hari ini pengorbanannya, meluangkan waktu, pengorbanannya dengan kuotanya begitu ya, Allah ganjar sebagai sesuatu yang berpahala. Baik, ada yang baru pertama kali hadir malam hari ini, coba di kolom komentar katakan saya yang baru pertama kali ikut kajian hijrah bersama UAS. Saya. Nah, sebelum dimulai saya nggak tahu nama-namanya kalau Bapak Ibu nggak rename. Saya nggak bisa sebut namanya. Nggak bisa sebut namanya kalau Bapak Ibu tidak rename, ubah namanya. Jangan pakai nama Vivo, Oppo, Samsung. Diubah dulu nama Zoom-nya. Ya, diubah. Klik tombol bagian partisipan tuh di bawah, kemudian ganti nama. Ya, diganti namanya dengan format nama strip domisili. Nama strip domisili. Oke. Baik, yang sudah hadir 374 ini dari mana aja? Mohon di feedback di kolom komentar, tulis di kolom komentar dari mana aja. Medan, Dompu, Binjai, Jaksel, Bekasi, Lombok, Banten, Aceh, Palembang, Bogor, Lombok banyak juga ya. Ya, hari Ahad kemarin kita baru selesai menyelenggarakan sebuah agenda hijrah bersama UAS eksklusif untuk teman-teman di Kota Lombok ya. Alhamdulillah 1.200 jamaah hadir, sangat antusias. Tapi sayangnya saya tidak berada di sana, diwakilkan sama Mang Ican insyaallah, Ustadz Imam Chandra yang memandu kemarin acara di sana. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan ilmu dan mendapatkan hikmah yang hadir pada event kemarin. Baik, ya insya Allah tunggu di kota-kota lain, akan hadirkan juga kajian-kajian yang serupa. Baik, guru kita sudah berada di tengah-tengah kita, Bapak Ibu semuanya. Saya yakin Bapak Ibu sudah nggak sabar, pengen belajar. Saya mengajak Bapak Ibu pertama
aturan untuk kita bermajelis, meskipun kita secara virtual ngajinya lewat Zoom, tapi tetap menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu, ya. Tatap wajah guru lewat buka kamera, kalau bisa, ketika tidak ada halangan apapun, ya buka kameranya, kemudian posisikan posisi siap belajar, ya duduk tegak, tidak nyambil-nyambil, tidak nyandar-nyandar, supaya apa yang disampaikan juga Bapak Ibu nanti fahamnya secara utuh. Ya, kalau kita ini hukumnya kan yang serius menyimak aja itu belum tentu mendapatkan ilmunya seutuhnya, apalagi yang nggak serius. Ya kita serius nyimak aja belum tentu Allah hujankan ilmu itu ke dalam diri kita, dalam dada kita, apalagi yang nggak serius. Yo, makanya serius. Mudah-mudahan tema malam hari ini menjawab kegundahan, kegelisahan Bapak Ibu atas pertanyaan-pertanyaan soal rezeki yang sempit begitu. Baik, kita awali majelis kita dengan membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan buku catatannya dan siapkan pertanyaannya nanti. Akan ada sesi tanya jawab bersama guru kita. Ya, kita langsung saja persilahkan kepada yang kami muliakan, Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, bukakan pintu hati kami untuk belajar, mendapat hidayah, menjaga hidayah, menebarkan hidayah. Berikan kesehatan untuk guru-guru kami supaya ilmunya berkah untuk kami. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak Ibu, abang kakak adik, sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Tema kita malam ini sebab-sebab rezeki sempit. Sebab-sebab rezeki sempit. Pembahasan pertama, apa itu makna rezeki? Semua yang membawa kita kepada ridha Allah, itu rezeki. Ada rezeki dalam bentuk badan, makan, minum, sehat. Ada rezeki dalam bentuk batin, iman, Islam. Semua yang membawa kita kepada ridha Allah itu adalah rezeki. Ada yang di luar diri kita. Punya teman yang baik, punya tontonan yang baik, punya sahabat yang baik, punya tetangga yang baik, itu adalah rezeki. Jadi, definisi rezeki ini merubah cara pandang kita tentang orang yang mengatakan, Alhamdulillah saya bisa berteman dengan dia, sejak berteman dengan dia rezeki saya lancar, padahal dia pecandu narkoba. Dia ngajak dugem, dia ngajak sakau, dia ngajak mabuk, itu bukan rezeki. Nah, jadi dengan berislam ini adalah merubah mindset cara pandang. Sama-sama mobil, sama-sama satu merek, sama tahunnya, sama harganya, sama dialernya. Yang satu jadi rezeki, yang satu jadi laknat. Yang satu dibawa ngaji, dibawa ke panti asuhan, yang satu lagi dibawa maksiat, dibawa dan seterusnya. Jadi orang yang mengatakan, oh si Anu rezekinya lancar ya, belum tentu rezeki. Nah, ini didudukkan dulu ini, kalau enggak nanti, kalau cara pandangnya adalah bahwa rezeki itu Nabi Muhammad SAW tidur di atas pelepah kurma, rumahnya kecil, kalau sholat mendorong kaki Sayyidatuna Aisyah. Sementara Raja Persia tidur di atas kasur empuk dari sutra, Fir'aun, hidup enak, nyaman di istana. Nabi Musa mengembala kambing. Kalau standarnya materi, berarti yang dapat rezeki Fir'aun. Nabi Musa nggak dapat rezeki. Yang dapat rezeki Qarun. Nabi Musa nggak dapat rezeki. Yang dapat rezeki Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, ini maka
Sebelum kita masuk ke ayat, sebelum didudukkan dulu. Apa itu rezeki? Semua yang membawa kita kepada ridha Allah itu rezeki. Sama-sama handphone. Mereknya sama. Tapi ada handphone yang jadi rezeki. Ada handphone yang tidak jadi rezeki. Oke, setelah kita paham, insya Allah dari beberapa sampel contoh tadi, kita udah paham. Pembahasan yang kedua. Surat Al-A'raf ayat 96. Surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk suatu negeri itu amanu, beriman. Wattaqau, takut kepada Allah. Beriman, percaya. Setelah percaya, takut makan haram, takut zina, takut riba, takut narkoba, takut. La fatahna alaihim barakatin, kami bukakan berkah. Minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, ini dia. Ini yang terkait dengan tema kita, sebab rezeki sempit. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat kami, tidak sholat, tidak puasa, tidak zikir, tidak ngaji. Walakin kadzabu, kalau mereka mendustakan ayat kami, akhadnahum, kami ambil rezeki itu. Kami ambil berkah. Itu tetangga saya nggak sholat, rumahnya besar. Itu kawan saya nggak sholat, rezekinya lancar. Makanya di awal tadi diluruskan, itu bukan rezeki. Itu namanya laknat. Oh kalau gitu saya mau laknat aja lah Pak Ustadz. Ini makanya ngaji. Kalau nggak ngaji, nanti ngaji itu meluruskan pemahaman. Jangan ngikut mainstream, ngikut orang banyak. Status quo. Yang ini bilang dia dapat rezeki, pecandu narkoba, nggak sholat, nggak puasa, nggak zikir. Rumahnya besar, mobilnya mewah. Lalu orang semua rajin bagi-bagi, sebelum Idul Fitri bagi-bagi. Beli kurban sapi, semua orang tahu. Lalu orang mengatakan, itu rezeki, itu bukan rezeki. Itu laknat namanya. Maka kata Allah, akhadnahum, kami cabut berkahnya. Kami cabut rezekinya, materinya, atau berkahnya dicabut. Gara-gara apa? Walakin kadzabu, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Akhadnahum, kami cabut. Al-A'raf 96. Jadi sebab dicabutnya itu gara-gara mendustakan umum. Mendustakan Allah melihat, mendustakan Allah mendengar, mendustakan Allah mengetahui, mendustakan Nabi Muhammad, mendustakan Islam, mendustakan Quran. Mendustakan itu apa maknanya? Enggak percaya. Percaya di mulut tapi tahyan tah tidak. Itu mendustakan namanya. Kadang mulutnya iya, tapi hatinya sebetulnya mendustakan. Mendustakan itu hari ini ada razia Jalan Sudirman dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Kemudian ada satu anak muda nggak pakai helm, bawa motor, pakai sendal, nyantai aja. Itu namanya mendustakan. Itu mana mendustakan? Pas ditanya orang, kok nggak takut razia? Cuek aja. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau ada ya kita mutar balik. Kalau nggak ada, itu namanya mendustakan. Nggak percaya. Walakin kadzabu, kalau mereka mendustakan, akhadnahum, kami cabut, kata Allah SWT. Poin yang ketiga, surat Al-Anfal ayat 53. Surat Al-Anfal ayat 53. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah rezeki seseorang. Allah tidak merubah rezeki seseorang. Jadi kalau saya sudah ditetapkan Allah hari ini dapat 100.000, dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin. Itu tidak dirubah Allah. Lalu kenapa berubah jadi 10.000? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, mereka merubahnya dengan perbuatan diri mereka sendiri. Sebetulnya Allah sudah buatkan kuota. Allah sudah buatkan jatah.
Orang ini mendapatkan 1000 dinar. Tapi kemudian kenapa berubah? Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru, sampai mereka sendirilah yang merubah. Gara-gara apa? Gara-gara ucapan, gara-gara pikiran, gara-gara perasaan, gara-gara perbuatan. Akhirnya Allah merubahnya. Keempat, hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnad. Innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki. Tidak hanya laki-laki, perempuan juga. Cuman biasanya kalimat itu dibuat laki-laki, perempuan masuk. Jadi cara menerjemahkannya, innar rajula, seseorang. La yuhramur rizqa, dia tidak dapat rezeki. Bidzanbi yusibuhu, disebabkan oleh dosa yang dia lakukan. Dia tidak dapat rezeki, rezekinya dicabut, rezekinya dirubah, rezekinya di cancel, rezekinya di delete, rezekinya dikurangi. Gara-gara apa? Bidzambi yusibuhu, karena dosa yang dia lakukan. Saya nggak percaya Pak Ustadz. Itu yang punya tuyul kaya, yang korupsi kaya. Makanya di awal tadi saya luruskan dulu pemahamannya, bukan materinya. Tapi jadi apa ini barang? Bukan bendanya, tapi bawa kemana dia? Kalau hanya sekedar membawa ke neraka jahanam, berarti dia hanya menjadi memberatkan azab aja. Berapa banyak orang punya jabatan, punya pundi-pundi duit masuk, tapi duit itu tidak membawa dia kepada Allah. Hanya memperberat azab, hisabnya lama, dosanya banyak, dicelupkan, dibenamkan dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. 5. Az-zina yurisul faqra. Sesungguhnya zina itu mewariskan kefakiran. Fakir artinya kurang. Kurang. Jangan heran kalau ada orang mampu melakukan perselingkuhan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita yang menonton mendengar beritanya jadi bingung. Sampai 20 orang. Sampai 30 orang. Apa ini? Yurisul faqra. Mewariskan kefakiran. Fakir artinya kurang. Sampai ketahuan, sampai ketangkap, sampai. Az-zina yurisul faqra. Itu buktinya pejabat-pejabat, orang-orang kaya, pergi ke Jakarta, pergi ke kota besar, hotel bintang 5, berzina dia Pak Ustadz. Tapi rumahnya megah, duitnya banyak, hidupnya mewah, tenang-tenang aja. Makanya di awal tadi kita luruskan, itu bukan rezeki. Itu namanya azab. Enggak ada barokahnya. Saya Rabu yang lalu, besok Rabu yang lalu. Heran saya Pak Ustadz. Jadi orang datang ke saya tamu. Duitnya banyak, tanahnya luas. Saya tahu dia orang kaya. Enggak pernah bantu pondok, enggak pernah dekat ulama. Sudah nggak bisa jalan, masih tetap juga lagi nongkrong di warung kopi, ngomong yang enggak. Nggak pernah beribadah, nggak dekat ulama, nggak pernah pondok, nggak pernah ke masjid, nggak pernah sedekah. Terus jawaban saya, itulah adilnya Allah. Saya bilang, loh, kok adilnya Allah? Iya, disitulah adilnya Allah. Dia korupsi, dia makan haram, dia zalim, dia aniaya, sehingga hatinya tertutup untuk berbuat baik. Coba seandainya koruptor-koruptor itu, duitnya dibangunkannya ke masjid, dia bersedekah, mati dia, dapat pahala dia kan, mengalir. Sampai bingung, heran.
Kok bisa nggak terpikir di kepalanya untuk bersedekah? Ya disitulah adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam Al-Quran itu katakan yudhillu bihi katsiran, banyak yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsiran, banyak yang diberi hidayah oleh Allah. Siapa yang disesatkan Allah? Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan Allah itu adalah orang-orang yang fasik. Disesatkan Allah sekalian. Umurnya dipanjangkan, duitnya dibanyakkan, puasanya dilancarkan, jalur-jalur dosanya mengalir licin, cepat melesat. Supaya apa? Supaya semakin dalam azab. Justru kita merenung. Sholat kita biasa aja. Puasa kita biasa aja. Zikir kita biasa aja. Sedekah kita biasa aja. Tapi kok ini materi ini kok lancar? Hati-hati nih. Ini jangan-jangan istidraj ini jangan-jangan azab ini bukan nikmat ini. Itu perlunya merenung. 6. Poin ke-6. Ma min qaumin, sekelompok masyarakat, yazharu fihi murrisha, di tengah mereka itu sudah merajalela riswah, sogok, illa ukhidha birru'bi, maka di dalam hati mereka ditanamkan rasa takut, cemas, galau. Di mana kejadian ini sekarang? Amerika. Masyarakat Amerika itu ketakutan, fobia. Takut aja bawaan. Itu bisa dilihat dari film-filmnya. Takut ada monster, takut ada UFO, takut ada makhluk dari laut, takut makhluk dari langit. Bawaannya takut aja. Itu gara-gara apa itu? Gara-gara riswah, sogok. Duit riswah, dibelikan ke makanan, barang haram masuk ke badan, tidak memberikan efek apapun. Melainkan hanya ketakutan, kecemasan, darah tinggi, cemas, takut, mengaruh ke gula, mengaruh ke darah, mengaruh ke tingkat stres, kesehatan mental. Tak kemana-mana itu efeknya. Oke, yang ke-8. Surat Al-Fajr ayat 16. Surat Al-Fajr ayat 16. Wa amma idza mabtalahu, ada orang-orang yang ketika diuji Allah, faqadara alaihi rizqahu, lalu rezekinya disempitkan Allah. Fayaqulu rabbi ahanan, lalu dia mengatakan Tuhan sedang menghinakan saya. Dibantah Allah, kalla, tidak, kalla, bukan begitu cara memahaminya. Ada orang yang dilapangkan rezekinya, lalu dia berkatakan, Rabbi akraman, Tuhan memuliakan saya. Duitnya banyak, padinya banyak, berasnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak. Rabbi akraman, Tuhan memuliakan saya. Wa amma idza mabtalahu, ketika dia diuji, faqadara alaihi rizqahu, rezekinya dikurangi, fayaqulu rabbi ahanan, Tuhan sedang menghinakan saya. Kalla, tidak begitu. Kalau kaya hobi sedekah, kalau miskin bersabar, the best. Kaya hura-hura, miskin stres, salah. Kaya bersyukur, miskin galau, masih 50-50. Tapi yang puncaknya adalah kaya bersyukur, susah bersabar, the best. Kaya lupa sama Allah, miskinnya makan haram. Na'udzubillah. Jadi Islam datang merubah cara pandang. Wa amma idza mabtalahu, orang-orang yang diuji Allah, disempitkan rezekinya, lalu kemudian dia mengatakan Rabbi ahanan,
Allah sedang menghinakan saya. Kalla. Tidak demikian. 9. Poin ke-9. Al-Qalam ayat 45. Al-Qalam ayat 45. Wa umli lahum. Aku ulur. Ibarat main layang-layang. Wa umli, aku ulur. Talinya diulur. Supaya makin tinggi, nyangkut. Makanya kalau hidup kita ini agak ada macetnya dikit, kita introspeksi diri, syukur. Yang dikhawatirkan itu diulur, nyangkut, nggak bisa turun. Paksa putus benang. Mau ditarik, nyangkut, mau dipanjat, nggak bisa, udah terlalu tinggi. Paksa diputus. Wa umli lahum, ada orang-orang yang kuulur. Inna kaidi matin, sesungguhnya tipu dayaku sangat kuat. Nauzubillah. Berada dalam tipu daya Allah. Wa makaru, mereka menipu Allah. Wa makar Allah, Allah balas tipu mereka. Nauzubillah. Poin ke-10. At-tadabbur sa'ah, merenung berpikir sesaat, khairum min qiyami lailah, lebih baik daripada tahajud sepanjang malam. Bagi yang ada rezeki dibukakan Allah, coba merenung sejenak. Apakah dengan rezeki ini saya sholat makin khusyuk? Apakah saya makin rajin silaturahim? Apakah saya makin rajin bersedekah? Kalau iya, ini nikmat, alhamdulillah. Dengan lancarnya ini, sholatnya makin kacau. Silaturahim putus. Zikir nggak pernah. Nggak peduli kepada orang. Waspada. Hati-hati. Afala tatafakkarun. Afala tatadakkarun. Afala ta'aqilun. Kenapa kamu tidak merenung? Kenapa kamu tidak berpikir? Jadi kalau kita pahami ini dengan baik, maka insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita supaya tidak terjerumus. Supaya kita betul-betul Islam ini sebagai jalan hidup. Yang terakhir, yang ke-11. Kalau kita sudah berusaha, sudah ikhtiar, ternyata rezeki tetap sempit, berarti Allah punya rencana yang jauh lebih indah dari rencana kita. Itu yang disebut dengan husnuzan. Hubungan dengan Allah itu paling indah, husnuzan. Tapi jangan sampai salah. Jangan sampai terjebak pada Jabriyah. Jabriyah adalah aliran sesat. Orang yang tidak mau berusaha. Saya katakan tadi setelah berusaha. Setelah berikhtiar. Setelah mengerahkan segenap kemampuan. Terjadi apa yang terjadi. Maka dia katakan rencana Allah. Mungkin dengan sempitnya rezeki ini kita bisa lebih lama sujud, lebih banyak zikir, lebih banyak waktu dengan keluarga, bersangka baik dengan Allah. Husnuzon kepada Allah. Ridha menerima takdir Allah. Setelah usaha. Jangan sebelum usaha, ini belum apa-apa, udah serah aja sama Allah. Bukan gitu. Itu lebih kurang 11 poin terkait dengan tema kita malam ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Bang Alvin untuk dialog kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah luar biasa
kita dapat perspektif baru malam hari ini ya, termasuk saya, Bapak Ibu, luar biasa pemahaman definisi terkait rezeki. Kalau kita ngaji di sebelumnya itu, kita memahami rezeki itu selama ini bahwa rezeki itu sesuatu yang baik gitu, yang Allah kasih, yang bentuknya bukan hanya sebatas materi, bisa itu tubuh yang sehat, keluarga yang sakinah. Tapi malam hari ini Ustaz Abdul Somad menyampaikan dilengkapi dengan satu kata yang luar biasa, satu kalimat yang luar biasa, yaitu rezeki itu adalah semua yang membawa kita kepada ridho Allah. Jadi Allah ngasih tubuh kita sehat, ternyata ada juga yang memakai tubuh sehatnya itu untuk maksiat. Nah, itu bukan rezeki itu. Tapi kalau Allah ngasih kita tubuh yang sehat, rezeki yang lapang berupa harta, itu kemudian kita gunakan untuk sesuatu yang Allah ridhoi, nah itu rezeki. Ya, mudah-mudahan menjawab kegelisahan kita, pertanyaan kita berkaitan dengan rezeki ini biasa. Baik, saya akan masuk ke sesi tanya jawab, Bapak Ibu ya. Di sini sudah banyak sekali yang mengangkat tangan, luar biasa. Oke, pertama saya persilakan Ibu Ratna dari Makassar. Oke, silakan Ibu. Dibuka mic-nya. Silakan sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya 2 pertanyaan Ustaz. Yang satunya ini di luar materi. Yang pertama, bagaimana hukumnya ketika sholat yang kita tiba-tiba tidak hilang khusyuknya, dan pada saat kita hilang khusyuknya, kita berusaha membaca istighfar untuk mengembalikan kehusyuan, seperti itu. Terus pertanyaan yang kedua, apakah orang yang terlambat mendapat jodoh itu termasuk ujian atau apa? Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sedang sholat, kita sudah berusaha menjaga dari mulai niatnya, saya sholat isya, fardu, 4 rakaat, adaan, jadi makmum. Allahu Akbar. Kita baca iftitah, ada yang Allahu Akbar kabira, ada yang Allahumma ba'id. Baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca al-fatihah, baca ayat, masih. Tapi kemudian ketika kita sedang ruku, subhana rabbiyal azim ya bihamdih, tiba-tiba pikiran kita nggak tahu entah kemana. Pas sadar lagi kita astaghfirullahaladzim. Sholat tidak batal selama tidak keluar dari mulut itu kata yang selain bacaan sholat yang bukan bahasa Arab. Tapi kalau keluar dari mulutnya, aduh, nah itu batal. Copot, nah itu batal. Adapun dia bilang astaghfirullahaladzim, maka sholatnya tidak batal. Mana dalilnya? Dalilnya sahabat Nabi membuat bacaan. Sami Allahu liman hamidah. Nabi membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sahabat Nabi ini membaca alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Selesai sholat, karena dalam sholat nggak boleh ngomong, selesai sholat Nabi tanya, siapa tadi yang baca alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih? Kata dia, saya.
Kata Nabi, terbuka pintu langit. Turun malaikat mau mencatat doa yang kau baca tadi. Bagus sekali doamu. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari. Datang Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengomentari hadis ini dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih al-Bukhari. Jawazu ihdathi dzikri. Boleh membaca zikir. Membuat zikir. Ghairil ma'sur fi shalah ma lam yukhalif bil ma'sur. Boleh membaca zikir yang tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam sunnah. Selama tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah. Sedangkan dia menyebut astaghfirullah. Astaghfirullah bacaan yang ada dalam Quran. Faqultu astaghfiru rabbakum. Ada dalam hadis. Jadi sholatnya tidak batal. Kemudian tentang terlambat jodoh. Terlambat rezeki. Karena jodoh adalah rezeki. Usaha sudah. Ikhtiar sudah. Doa sudah. Terus husnuzon sama Allah. Mungkin Allah mau jaga kita. Mungkin menurut ilmu Allah ada waktu yang tepat. Cobalah tengok, lihat orang yang menikah. Dari mulai menikah tidak pernah merasakan kebahagiaan. Sholat nggak bisa. Puasa nggak bisa. Suami narkoba, suami mabuk, suami zina, suami. Makanya yang paling indah hidup ini adalah setelah kita berusaha, berikhtiar, husnuzon kepada Allah. Saya sudah mempraktekkan, ini bukan saya omongnya aja. Setelah saya berusaha, setelah saya berbuat, saya serahkan pada Allah. Saya husnuzon pada Allah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun terjadi keajaiban-keajaiban yang tak terpikirkan oleh saya. Banyak hal saya rasakan dengan berhusnuzon kepada Allah. Saya serahkan pada Allah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan menjawab ya Ibu Ratna dari Makassar. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Saya persilakan untuk Ibu Tri Nuryani dari Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz. Saya ada permasalahan seperti ini. Saya dulu diuji dengan kefakiran Ustaz. Sampai semua yang saya punya itu habis. Tapi selama 8 bulan itu saya berhusnuzon sama Allah. Bahwa itu mungkin apa yang saya punya itu sedang dibersihkan lagi sama Allah itu Ustaz. Tapi ketika saya sudah kembali, alhamdulillah sampai saya bisa memperkerjakan keluarga Ustaz. Saat ini ujian saya datang dari keluarga sendiri Ustaz. Saya dianggap sombong padahal mereka itu sudah saya pekerjakan di rumah itu Ustaz. Bagaimana cara saya menyikapi keluarga yang seperti ini Ustaz? Karena demi Allah saya tidak mau memutuskan silaturahmi Ustaz. Karena beliau sudah saya anggap sebagai ibu saya sendiri. Itu Ustaz pertanyaan saya, gimana saya harus menyikapi sikap-sikap keluarga yang berpikiran negatif tentang saya, sedangkan saya tidak ada
Iswil pun rasa apa ya, saya tidak ada yang patut disombongkan dari saya itu tidak ada gitu Ustadz. Mohon bimbingannya Ustadz. Terima kasih. Saya bandingkan nasib saya dengan teman-teman saya yang sebaya, seumur, seangkatan dengan saya. Saya lihat hidup mereka ibarat naik motor, ya larinya 70, 80 gitu. Saya kadang 20, kadang 120, kadang tikungannya kelok ampe puluh ampe, kadang kelok 9, kadang mendaki. Tapi sekarang 48 tahun, hampir 50 tahun umur saya, baru saya paham kenapa dibuat Allah saya pontang-panting, tunggang langgang, lintang pukang kata orang lain. Karena saya akan jadi tempat pengaduan orang. Keluarga, sahabat, jamaah ngadu ke saya. Sehingga ketika mereka ngadu ke saya, pas saya dengar pengaduannya itu, kok dibandingkan sama aku belum ada apa-apanya. Tapi nggak saya bilang gitu, nggak saya bilang, ini yang kau rasakan ini upil-upil aja nih, nggak saya bilang. Jadi bahwa ibu pernah mengalami fakir, habis dalam 8 bulan, tapi kemudian ibu husnuzon, lulus, di ujian itu lulus. Tapi kemudian ketika dibukakan Allah pintu rezeki, keluarga-keluarga, sahabat-sahabat bisa kerja, malah dituduh sombong, dituduh bla 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 dan seterusnya. Artinya memang hidup kita ini nggak pernah berhenti dari ujian. Ujian fakir, ujian miskin, ujian susah, ujian melarat, ujian bangkrut, sudah. Ketika ada rezeki dibukakan Allah, ujiannya dibenci. Rumusnya gini aja. Selama hayat di kandung badan, selama jantung berdetak, selama napas berhembus, nggak pernah berhenti menghadapi ujian. Ujian suami, ujian istri, menghadapi anak, menghadapi mantu, menghadapi teman, menghadapi saudara. Ada orang ujiannya mikirkan beli pampers, mikirkan beli susu anak. Tapi ada orang pampersnya lancar, susu lancar, mikirkan tetangga. Mikirkan, jadi ada saja hidup ini. Saya sudah banyak ketemu orang. Belum ada manusia yang tidak diuji sama sekali. Nggak ada. Orang gila aja yang nggak diuji. Karena dia nggak sadar. Orang dia gila. Gilanya itulah ujian dia. Tapi dia nggak sadar. Itu jurus pertama. Rumus pertama menjalani hidup bahwa setiap kita selama masih hidup ada ujian. Yang kedua, kita pikirkan saja yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita kuasai. Yang di luar kuasa kita, yang di luar kendali kita, jangan pikirkan. Saya membuka usaha. Saya berusaha jujur, tidak zalim, tidak aniaya, menerima karyawan dari saudara, dari kawan, dari sahabat, kasih gaji, kasih tunjangan. Itu di dalam kuasa kita, dalam kemampuan kita. Tapi memikirkan apa yang ada dalam kepala orang, jangan-jangan dia benci saya, jangan-jangan dia ngobrolin saya ke suaminya, jangan-jangan dia buat grup untuk, itu nggak usah kita pikirkan. Karena itu hanya membuat letih hati dan pikiran kita. Dan dia di luar kuasa kita. Saya dengan kawan-kawan, dengan jamaah buat pondok. Cari guru. Tetapkan kurikulum. Ustazah Fatimah dengan ustazah-ustazah.
Itu di dalam kuasa saya. Adapun wali murid yang mengejek-ngejek, yang mencaci maki, yang nari anaknya, nggak bisa. Nggak bisa saya menguasai orang. Apa bisa Nabi Muhammad SAW menguasai Abu Jahal, Abu Lahab? Bisa kalau Allah kasih, bisa. Tapi Allah mau kasih tahu ke kita bahwa Nabi itu manusia. Manusiawi. Kita juga manusia. Gimana saya mau menguasai semua tetangga-tetangga saya? Saya hanya buat kajian subuh Rabu, baca Riyadus Solihin, saya bacakan, saya jelaskan, saya tulis pakai papan, saya buka pintu, saya terima tamu. Tapi bahwa saya mau memaksa orang benci sama saya harus suka ke saya, itu udah di luar kuasa saya. Kita pikirkan saja yang ada dalam kuasa kita. Kita urus saja yang ada dalam kemampuan kita. Di luar kuasa kita, di luar kemampuan kita, nggak usah kita urus, nggak usah kita pikirkan. Karena hanya membuat kita lelah, habis energi, tinggal capeknya, syukur-syukur nggak hilang pahalanya. Gimana saya membahasakannya? Saya kira ibu bisa paham, nangkap. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan menjawab Bu ya. Jadi yang hanya bisa kita kontrol itu adalah yang ada dalam diri kita. Adapun yang ada pada orang lain itu di luar kontrol kita. Maka fokuslah pada respon kita terhadap ujian tersebut. Baik, mudah-mudahan menjawab. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Tadi sudah 2 akhwat, sekarang Ikhwan. Tapi Ikhwannya nggak ada yang angkat tangan. Oh ada. Bapak Nanda. Oke, Silakan Bapak. baik, terima kasih kesempatannya. Ustadz izin bertanya. Sebelumnya saya sampaikan dulu kondisinya, Ustadz. Jadi di sini di keluarga saya yang jadi ujian kami di keluarga itu ayah, Ustadz. Saya udah pernah mewanti-wanti dan saya udah sebenarnya bukan ceramah sih, Ustadz. Saya bilang begini, ya sudah cukuplah kita selama ini menggunakan utang bank atau riba. Karena itu seolah-olah kita itu kayak memerangi Allah gitu. Memerangi Allah. Bahkan banyak sekali efek kalau kita misalnya menggunakan riba. Dan pada saat itu ayah saya itu mengira saya itu masih kecil, Ustaz. Sebenarnya kita belajar agama kan, Ustaz. Tapi ke orang tua kita itu mungkin mereka kurang ilmu atau kurang dapat pendidikan yang seperti kita gitu. Nah pada saat kita kasih tahu itu reaksinya marah, Ustaz, marah. Sampai terakhir saya bilang, oh jadi ayah mau melanjutkan gitu. Kalau misalnya ayah mau melanjutkan ya sudah, silahkan. Nanti kalau misalnya pembayarannya kalau misalnya ayah masih sanggupi ya silahkan jalankan gitu. Kami udah berlepas tangan. Sampai pada akhirnya Ustaz, setelah itu bangkrut, Ustaz. Semua usaha bangkrut dari pinjaman bank itu. Pinjaman bank itu sendiri pun tidak terbayarkan. Bahkan rumah pun hampir akan disita, Ustaz. Nah di sini saya sebagai anak pertama, Ustaz, merasa bersalah sekali pada saat itu tidak bisa melarang ayah saya secara keras, Ustaz. Sehingga saya sekarang bekerja, Ustaz, gitu. Jadi kayak misalnya sekolah adik saya itu orang tua kadang udah nggak ada lagi karena semua aset udah dijualin tuh lunasi utang gitu, Ustaz. Namun saya kadang kayak berputus asa, Ustaz. Ya Allah, ini ujiannya berat banget ya. Sampai seharusnya saya nggak pernah membebankan orang tua, Ustaz. Saat ini orang tua saya ya seperti itu. Sampai kena mafia tanah lagi, Ustaz. Kami, Ustaz. Jadi semua aset itu sia-sia, Ustaz. Mohon Ustaz pencerahannya, Ustaz. Apakah saya sebenarnya nggak sanggup melihat orang tua saya itu kayak dikejar-kejar hutang, dikejar debt collector, dikejar tagihan bank, Ustaz. Dan ternyata ujian kami di situ lah, Ustaz. Mungkin boleh kasih nasihat, Ustaz. Izin, Ustaz. Terima kasih. Ustaz, apakah terdengar suaranya, Ustaz?
Udah, Ustaz. Dari banyak pertanyaan, baik itu offline ataupun online, masalahnya macam-macam. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah politik, masalah akidah. Tapi kunci dari semuanya yang saya simpulkan adalah manusia ingin mengurus semuanya, menjadi Superman. Nggak bisa. Kita tidak bisa mengurus semuanya pakai tongkat. Bim salabim abrakadabra. Mau merubah. Nggak bisa. Kalau begitu cara berpikir kita, ya Nabi Musa itu cukup pakai tongkat, datang kepada Fir'aun. Film apa namanya itu yang dipencet langsung lupa. Kasih tongkat, Nabi ketemu sama Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, selesai. Enggak begitu. Kita ini disuruh menjadi manusia. Kejadian-kejadian yang kita hadapi ini ya manusiawi. Berhadapan dengan saudara. Susah dia, tolong. Dia tak ada kerja, kasih kerja. Dia tak ada modal, kasih modal. Buatkan surat perjanjian. Itu domain kita. Ini lapak kita nih. Adapun lapak dia, ini ibarat orang punya sempadan tanah ini. Ini tanah kita. Kita urus saja tanah kita. Yang kita urus tanah kita adalah, ku urus tanahku. Tanahku apa itu? Ku kasih kau kerja, ku kasih kau modal, perjanjian hutang, itu urusku. Adapun kau mengejek aku, membenci aku, kok ngasihnya sedikit kali, itu nggak usah kita pikirkan. Kalau itu kita pikirkan juga, pecahlah pembuluh darah ini. Itu dengan saudara, dengan ayah. Ya, jangan riba. Riba itu berperang sama Allah. Atau apa kau pun anakku, bla 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 bla. Cari orang yang didengarnya omongannya. Buat pengajian, buat arisan keluarga. Ustadz, tolong jelaskan bahaya riba ya Ustadz. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Riba akan dihancurkan Allah. Orang yang tidak berhenti riba, fa'zanu biharbim minallah, berarti perang dengan Allah, kata Ustadz itu berapi-api. Balik Ustadz tuh. Alah tahu apa Ustadz itu. Ustadz kentutnya itu kata dia. Udah nggak mempan juga. Cari lagi siapa saudara, keluarga yang kira-kira didengarnya cakapnya. Janganlah kau main riba. Ini domain kita. Di luar itu bukan kuasa kita. Sudah kita larang, sudah kita kasih tahu, kita bawakan ustadz, kita bawakan tokoh masyarakat, dibawakan nenek mama, dibawakan semua sudah dilakukannya juga. Transaksi dia, rugi dia, tumpur dia, dituntut orang dia, ya urusan dia. Tangan mencincang, bahu memikul. Hidup ini kan kita disuruh bertanggung jawab. Selama sehat, selama waras. Tapi kalau dia gila, dia kurang akal, kita yang mengurusnya. Kita bilang sama polisi, kita bilang, mohon maaf, ini urusan kami sebagai ahli waris. Tapi selama dia sehat, hidup, ya urus masing-masing. Ini urusanku udah kurus, urusan kau uruslah sendiri. Saya dengan keluarga, dengan jamaah, dengan asal udah saya kasih, asal udah kurus, urusanku udah. Kau tahankanlah sendiri. Tidak banyak orang yang bisa berpikir macam saya. Karena saya memutuskan itu dengan ilmu. Bukan dengan perasaan. Karena perasaan itu macam laut tak bertepi. Gila kita kalau diperturutkan perasaan. Perasaan
itu dikawal oleh ilmu syariat Islam. Orang tasawuf ikut perasaan. Orang filsafat ikut logika. Logika langit tak berbatas, perasaan laut tak bertepi. Lalu bagaimana cara memagar langit dan memagar laut? Syariat, ilmu, belajar fikih. Itulah maka kita ngaji. Kalau kita udah ngaji, insya Allah ringan beban pikiran kita. Aku udah urus, udah selesai. Kita tidak merasa berdosa, kita tidak merasa bersalah. Ingat, kerja setan itu merasa beramal padahal belum beramal. Itu kerja setan. Merasa beramal, merasa udah sedekah, merasa udah nolong orang padahal belum. Itu kerja setan. Tapi ada satu lagi. Merasa bersalah padahal tidak salah. Itu juga kerja setan. Nampaknya aku salah ini sudah menyia-nyiakan saudara. Padahal kita tidak. Nampaknya aku udah salah nih menyia-nyiakan ayah. Padahal tidak. Itu bukan salah kita. Aku tidak salah. Aku tidak salah, aku tidak salah, aku tidak salah. Selesai. Apa yang kita merasa bersalah orang tidak salah? Saya mau mengajak kawan sahabat jamaah untuk kembali kepada ilmu ajaran Islam. Bukan mengikut perasaan yang tak bertepi, logika akal yang tidak berpagar. Pagarnya adalah syariah. Pagarnya adalah ajaran Islam. Makanya kita ngaji. Tapi bukan berarti kita menyia-nyiakan keluarga, nggak mempedulikan keluarga. Pahami yang saya sampaikan itu dengan baik. Saya kira bisa ditangkap. Demikian. Maaf. Baik, mudah-mudahan menjawab ya Bapak siapa tadi Pak Afan. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Baik, sebelum saya lanjut, Bapak Ibu masih ada waktu berapa menit lagi. Ini kita ada event yang dihadirkan oleh Masjid Kapal Munjalan lewat platform Ruang Kehidupan. Jadi ada program namanya program Perjalanan 90 Hari Pembuka Pintu Rezeki. Nah, kami merekomendasikan untuk Bapak Ibu yang ingin belajar lebih dalam berkaitan dengan ilmu rezeki ini, Bapak Ibu bisa ikut di Perjalanan 90 Hari Pembuka Pintu Rezeki. Nah, saya izin untuk menyampaikan informasinya dalam bentuk video, ya, video kurang lebih durasinya 1 menit. Selamat datang kepada seluruh peserta perjalanan 90 hari di Zoom pembukaan pada malam hari ini. Hari ini langsung saja kita akan ngobrol bareng, cerita bareng, dan belajar bareng dari guru kita, Ustadz Dendri Jaisurahman. Tauhid ini dirasa kurang sempurna kalau ada satu amalan yang kita remehkan. Amalan itu adalah yang kita sebut birrul walidain. Karena birrul walidain ini selalu dipasangkan dengan yang namanya tauhid, ya. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin, dan salat itu adalah saatnya kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang benar-benar telah merasakan nikmatnya iman, ya, yang mendengar kebesaran Allah, kemudian diberikan perintah salat, subhanallah, mereka pasti akan berlama-lama bersujud, berbisik ke bumi, dan dia yakin terdengar ke langit, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa yang harus kita lakukan hari ini? Kembali kepada Quran. Back to Quran. Insya Allah, kalau kita kembali kepada Quran, maka kita akan jadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mencari sedekah jariah sebanyak-banyaknya, menjadikan ilmu bermanfaat sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiga, meninggalkan anak soleh sebanyak-banyaknya. Baik anak biologis, anak kandung kita, maupun anak ideologis, anak-anak asuhan kita, anak-anak binaan kita. Ganti yang jauh nanti lebih baik di akhirat, karena kita tahu bahwa seperti yang saya katakan pertama tadi, tidaklah seseorang memberikan sesuatu kebaikan di atas bumi kecuali itu adalah untuk dirinya sendiri.
Ada hadisnya kan, siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, Allah pasti ganti dengan yang halal. Semoga perjalanannya Bang Toto tidak cuma 90 hari ya. Sampai kapan Ayaman? Cuma sampai mati. Baik Bapak Ibu, nah informasinya itu berkaitan dengan program perjalanan 90 hari pembuka pintu rezeki. Ya, kita akan belajar bersama asatid atau guru-guru kita. Ada Ayahman, ada Ustadz Riza Zakarias, ada Ustadz Adia Nugraha, dan guru-guru yang lain ya. Termasuk ada Kang Sabron nanti dan Bang Roni Helmi yang akan bersamai program ini, perjalanan 90 hari pembuka pintu rezeki. Insya Allah kami rekomendasikan untuk ikut karena memang programnya didesain dalam 90 hari nanti kita outputnya adalah akan jadi pribadi yang lebih baik ya. Apa aja nanti yang akan dipelajari Bapak Ibu, yang akan Bapak Ibu dapatkan dulu ya. Insya Allah nanti akan ada aplikasi untuk Bapak Ibu selama 90 hari itu dikawal checklist ibadah harian 90 hari. Kemudian ada 90 hari tantangan harian, ada tugas-tugas. Kemudian ada materi-materi bentuknya reminder selama 90 hari, kemudian Bapak Ibu bergabung di grup WhatsApp, dan tentunya ini yang materi yang penting, materi Zoom eksklusif bersama guru-guru, para guru, termasuk nanti bersama Ustadz Abdul Somad ya. Kemudian ada daily spiritual motivation, dan ada hadiah-hadiah menarik. Nah, yang akan dipelajari nanti kurang lebih ini Bapak Ibu, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian hubungan kita kepada orang tua tentunya, Al-Quran, sholat fardu 5 waktu, ya, kemana harta kita dibelanjakan, kemudian dari mana sumber rezeki yang dinafkahkan untuk keluarga, muamalah, nah ini yang penting-penting. Poin-poin ini nanti akan dipelajari bersama guru-guru kita insya Allah. Nah, kapan programnya dimulai? Insya Allah akan dimulai tanggal 31 Mei nanti, ya berarti tinggal berapa hari lagi nih, 3 harian lagi, 3-4 hari lagi, sampai 30 Agustus, ya 3 bulan. 3 bulan, Alhamdulillah sudah diikuti kurang lebih 900 lebih alumni. Nah, Bapak-Ibu yang pengen ikut, infak kelasnya itu bukan 700.000, tapi 300.000 rupiah, ya 300.000 rupiah ini insya Allah sangat worth it. Kalau dibagi 90 hari berarti ya cuma 3.000-an, ya. Mudah-mudahan dengan kita berinvestasi di sini kita bisa mendapatkan perubahan yang istimewa dalam hidup kita ya, mendapatkan rezeki yang lapang, hati yang tenang, dan juga hidup yang terarah. Nah, cara daftarnya langsung saja masukin nama lengkap, kemudian nomor WhatsApp dan email. Di sini ada dua metode pembayaran. Nah, khusus malam hari ini, Bapak Ibu dapat 2 kelas ruang kehidupan gratis bersama Ayahman. Ya, ada harap tenang, ada ujian, kemudian bagaimana kalau sudah red flag, tertampar kenyataan bersama Ustadz Lukmanul Hakim. Cara daftarnya, saya izin share di kolom komentar Bapak Ibu ya, di kolom chat. Nah, itu dia. Linknya di situ. Yang pengen belajar bersama guru-guru kita yang lain, silakan kelaspremium.com/P90H, ya itu link daftarnya, silakan. Baik, mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan untuk daftar ya. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Penanya berikutnya saya persilahkan Bapak Muhammad Rai ya. Ya, silakan Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz atas waktu kesempatannya. Alhamdulillah ketemu lagi Pak Ustadz, kita lewat via Zoom. Kemarin kita ketemu di Lombok di saat di Hotel Lombok Raya Pak Ustadz. Jadi yang perlu saya tanyakan Ustadz, pertama makna rezeki ini kan kami sering diskusi dan teman-teman yang dalam tanda kutip ekonominya sudah sulit, terus mereka berpasrah diri
Kami sering katakan bahwasanya ini mungkin dari ujian. Mereka mengatakan inilah rezeki kami yang sudah ditulis sejak belum dilahirkan. Mereka memahaminya, apapun yang mereka dapatkan hari ini, itulah yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz itu, Pak Ustadz. Jadi mereka untuk menggapai merubah nasibnya ke arah yang lebih baik, membuat mereka ragu terhadap, kalaupun saya akan berusaha, ya seperti inilah nantinya akan saya dapatkan. Itu yang kami sering dapatkan setiap diskusi dengan teman-teman yang sekiranya ekonominya lebih rendah dari saya, begitu Ustaz. Kedua, barusan ini Ustaz, saya sholat bersama, ini berjamaah Ustaz. Saya belum tahu hukumnya seperti apa. Imamnya itu lupa Ustaz, imamnya lupa, tapi sudah diingatkan oleh makmum. Subhanallah, hampir semua makmum mengingatkan, tetapi ustadznya berdiri terus sambil melakukan gerakan seperti biasa, ruku, sujud, dan seterusnya. Tetapi makmum kita, kami di belakang ini tidak mengikutinya. Tidak mengikuti makmum itu, Ustaz. Makmum terus melaksanakan sampai beliau melakukan sujud sahwi. Tetapi sekali lagi, makmum di belakang ini, makmumnya ini tidak mengikuti gerakan dari imamnya. Nah, itu saya belum tahu apa hukumnya di dalam sholat itu, Ustaz. Terima kasih, itu aja mungkin Pak Ustadz Alvin, terima kasih. Baik. Kalau Allah sudah menetapkan dan kita tidak ada usaha, ikhtiar, kenapa Nabi Muhammad SAW turun dari Gua Hira menghadapi Abu Jahal, Abu Lahab? Kenapa Nabi tidak duduk saja di rumah, berpangku tangan dan mengatakan ini sudah takdir? Kenapa Nabi menyusun strategi? Ali tidur di tempat tidur, Abu Bakar berada di Jabal Sur, nanti 3 malam di sana transit, malam keempat baru berjalan, jalannya mesti malam. Itu menunjukkan ada ikhtiar. Kenapa waktu perang Badar itu Nabi mengerahkan pasukan? Malas. Yang kedua, menggunakan stempel agama. Orang begini ini harus diluruskan, diberi pembekalan, diberi pelatihan. Karena mereka sudah keluar dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita percaya kepada takdir, tapi kita juga ada al-kasbu wal ikhtiar. Dalam Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, kalau tidak mau mengikut gerakan imam, maka namanya mufaraqah, memisahkan diri dari imam. Kalau ikut gerakan imam, nanti imamnya sujud sahwi, kita ikut sujud sahwi. Kita tetap berjamaah dengan imam sampai salam. Kalau tidak ikut imam, seperti kasus yang Bapak alami malam ini, itu namanya jamaahnya mufaraqah, karena tidak lagi ikut imam dalam 2 rukun. Dia tidak lagi tidak lagi mengikut imam. Tidak lagi berjamaah dengan imam. Imam sendiri, dia sudah sendiri. Mufaraqah namanya. Memisahkan diri dari imam. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Terakhir ya. Penanya terakhir. Saya persilakan Ibu Nurhayati dari Bogor. Terima kasih Ustaz Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustaz mau tanya, apakah non-muslim itu berhak atau boleh menerima hewan kurban? Itu aja Pak Ustaz pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang seorang perempuan dari kota Makkah ingin menjumpai anaknya namanya Asma. Anaknya Islam, Asma. Sedangkan ibu itu musyrik, tidak Islam. Asma takut menemui ibunya. Lalu dia datang menemui Nabi. Ya Rasulullah, ummi qadimat wa hiya raghimatun. Ibu saya datang, dia sangat ingin jumpa dengan saya. Afa ausiluha, boleh saya sambung silaturahim dengan dia? Kata Nabi, siliha, silakan sambung silaturahim dengan dia. Kemudian Asma bertanya lagi, afa u'tiha, boleh saya beri sesuatu kepada dia? Kata Nabi, i'tiha, berilah sesuatu pada dia. Ini dalil boleh memberi hadiah kepada non-muslim. Hadis ini dikutip oleh Syekh Atiyah Sokar dalam kitab Fatwa Al-Azhar, Fatwa-Fatwa Al-Azhar Kairo Mesir, menyatakan boleh memberi hadiah kepada non-muslim. Maka kurban termasuk hadiah. Boleh memberikan kurban kepada non-muslim yang tinggal di komplek, tetangga, sekantor. Kita kasih dia satu kupon, karena itu adalah bagian dari hadiah. Tidak boleh memberikan zakat. Zakat mal, zakat harta, zakat fitrah, zakat tidak boleh. Karena zakat bukan hadiah. Zakat adalah kewajiban dan hak. Sedangkan mereka tidak berhak. Tidak boleh memberikan kurban nazar. Karena kurban nazar itu bukan hadiah. Itu bukan sunat. Itu wajib. Kalau saya sehat, kalau anak saya lulus, saya bernazar berkurban, maka kurban itu tidak boleh dibagi kepada non-muslim. Karena nazar jadi wajib, sedangkan mereka tidak boleh dapat yang wajib. Maka mereka tak boleh dapat zakat. Mereka hanya boleh dapat hadiah. Demikian Ibu Nur Hayati dari Bogor. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Bu Nur Hayati. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya dan jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas ilmunya malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita bisa memahami, bisa mengamalkan dan insya Allah bisa mengajarkan ulang ke saudara-saudara kita. Terakhir, karena jam sudah menunjukkan pukul 9:12, Bapak Ibu, mungkin ada kalimat penutup dari Ustaz berkaitan dengan materi malam hari ini, sekaligus mengakhiri dengan kita doa bersama. Apa tuh Ustaz? Satu, kalau seseorang bisa mendekatkan kita, menolong kita untuk dekat pada Allah, pada ridho Allah. Sesuatu, motor, mobil, duit, seseorang, istri, suami, kawan, sahabat, bisa mendekatkan kita pada Allah, itu rezeki namanya. Dua, kalau kita dapat sesuatu atau kita dapat seseorang, duit banyak, mobil, rumah, kawan dekat, pejabat, orang kaya, tapi tidak mendekatkan kita kepada Allah, kita perlu introspeksi. Itu adalah istidraj. Itu hanya membuat kita makin jauh dari Allah dan kita tenggelam dalam azab. Cepat putuskan. 3, pikirkanlah yang bisa kita kuasai, yang bisa kita atur, yang bisa kita program, yang bisa kita pikirkan, yang bisa kita lakukan. Pikirkan saja itu. Adapun yang di luar kendali kita, di luar kuasa kita, di luar kemampuan kita, tidak usah dipikirkan. Karena itu hanya akan menjadi beban pikiran. Itu hanya akan membuat kita galau, stres, depresi, anxiety, bunuh diri, mati sebelum malaikat maut datang. Saya berdakwah, mengajak orang ke jalan Allah, mengendorse umroh, usaha UMKM,
kerupuk keripik, pakaian jahit. Masalah di luar itu bukan kendali saya tidak mampu. Tak perlu saya pikirkan. Saya mengajar subuh besok, saya pikirkan apa materi yang mau saya sampaikan. Saya pikirkan ini sudah di-streamingkan supaya semua mendengar. Saya berdoa kepada Allah bahwa orang benci ke saya, mengejek saya, mengatakan saya pelaku bid'ah, mengatakan saya ustaz subuhat, mengatakan saya sesat. Enggak usah saya pikirkan. Karena hanya menjadi sampah di pikiran saya. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik-baik. Semoga kita mendapat rezeki, diselamatkan dari istidraj, bisa berpikir baik untuk kebaikan umat dan bangsa, keluarga, sahabat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Razzaq, engkau yang memberi rezeki, rizqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Berikan kami sesuatu yang bisa mendekatkan kami padamu. Kirimkan kami seseorang yang bisa membuat kami dekat kepada. Kalau kami engkau uji dengan sesuatu, dengan seseorang yang membuat kami jauh dari engkau, maka selamatkanlah kami dari sesuatu dan seseorang itu, ya Allah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah kehidupan kami besok pagi sebagai tambahan amal soleh. Wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kalau aku mati malam ini, jadikanlah kematian ini membuat aku berhenti dari dosa-dosa. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bang Alvin, jamaah, Bapak Ibu, Abang Kakak Adik, sahabat semuanya, mohon maaf segala silap khilaf salah kami. Kita selalu bersama dalam doa. Jazakumullahu ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan, yang sudah diberikan kepada kita malam hari ini. Semoga menjadi amal jariah buat Ustaz dan sekeluarga, dan semoga juga menjadi wasilah. Allah sehatkan Ustaz, Allah berikan kelancaran kelapangan dalam perjuangan dakwah. Baik, Bapak Ibu, saya mohon maaf kalau ada peserta yang sudah raise hand, sudah angkat tangan, tapi belum dapat kesempatan seperti biasa, karena memang sangat banyak. Yang mudah-mudahan di lain kesempatan, kita akan gilir ya. Saya akan ingat wajah-wajah yang sudah pernah bertanya untuk tidak dipilih lagi. Biar gantian. Oke, mohon maaf jika ada salah kata Bapak Ibu. Kita jumpa lagi di Selasa depan tanggal berapa ya? Selasa depan, insya Allah kita jumpa lagi untuk belajar bersama Tuan Guru Ustaz Abdul Somad tanggal 3. Yang mudah-mudahan kalau Tuan Guru tidak berangkat haji, artinya kita masih bisa ngaji bersama beliau. Terakhir, reminder untuk Bapak Ibu, ajakan untuk ikut di perjalanan 90 hari pembuka pintu rezeki. Ini rekomendasi sekali untuk Bapak Ibu, ayah bunda semua ikuti. Saya izin matikan chatnya. Silakan gabung ya, kita akan belajar bersama asatidz yang lain, guru-guru yang lain ya, membongkar berkaitan dengan apa-apa saja yang menjadi penghalang rezeki. Nah, kayak tadi nanti kita akan belajar tentang birrul walidain, hubungan kita sama orang tua. Terus transaksi-transaksi apa yang sebetulnya itu menghalangi kita dari rezeki Allah ya, entah tadi itu riba, muamalah yang ada gharar di dalamnya dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu bisa cek di link yang kami bagikan informasi detailnya perjalanan 90 hari pembuka pintu rezeki. Kenapa kok bayarnya mahal Ustaz? 300.000? Supaya serius dalam menyimak kajiannya, dalam mengamalkan, dalam prakteknya. Karena beberapa event-event kita hadirkan gratis. Kalau gratis itu karena nggak keluar effort, tidak keluar pengorbanan, akhirnya menyepelekan. Nah, kenapa dibikin berbayar? Nah, infak kelas ini juga untuk jadi pengembangan dakwah, biar Bapak Ibu ngerasa bahwa penting, karena Bapak Ibu keluar pengorbanan. Yang mudah-mudahan kelas ini bisa menjawab
persoalan-persoalan yang sedang dihadapi Bapak Ibu, kebutuhan-kebutuhan ilmu yang sedang Bapak Ibu butuhkan begitu ya, berkaitan dengan pembuka pintu rezeki. Silakan daftar, linknya sudah kami bagikan. Terima kasih Bapak Ibu, saya cukupkan, kita sama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya izin pamit undur diri, sampai jumpa di Selasa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.